Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqana min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Jamaah Masjid Zahratul Abrar yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perkenankanlah berdirinya kami di sini untuk membacakan hadis yang bertemakan kendalikan lidah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimatin min ridwanillah la yulqalaha balan yarfa'ullahu biha darajat wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimatin min sakhitallah la yulqalaha balan yahwi fi jahannam." Yang berarti sesungguhnya ada seorang hamba benar-benar berbicara dengan satu kalimat yang termasuk keridhaan Allah yang dia tidak menganggapnya penting. Dengan sebab satu kalimat itu Allah menaikkannya beberapa derajat. Dan sesungguhnya ada seorang hamba benar-benar berbicara dengan satu kalimat yang termasuk kemurkaan Allah. Dia tidak menganggapnya penting. Dengan sebab satu kalimat itu dia terjungkal ke dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Bukhari. Ibrah atau pelajaran yang terdapat dalam hadis. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terbesar setelah nikmat iman dan Islam ialah nikmat berbicara dengan lidah, nikmat kemampuan menjelaskan isi hati dan kehendak. Meski lidah merupakan nikmat yang besar, namun kita perlu mengetahui bahwasanya lidah yang berfungsi untuk berbicara seperti senjata bermata dua, yaitu dapat digunakan untuk taat kepada Allah dan juga dapat digunakan untuk memperturutkan bisikan syaitan. Rasulullah SAW sabda, "Innar rajula la yatakallamu bil kalimati lamma yara biha ba'san yahwi biha sab'ina khariqan finnar." Yang artinya, sesungguhnya ada seorang yang berbicara dengan satu kalimat, ia tidak menganggapnya berbahaya. Dengan sebab satu kalimat itu ia terjungkal selama 70 tahun ke dalam neraka. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Banyak orang yang mudah menjaga diri dari makanan haram, tidak berbuat zalim, tidak berzina, tidak mencuri, tidak minum khamar dan lainnya. Namun dia seakan sulit menjaga diri dari gerakan lidahnya, sehingga ia sering mengucapkan kalimat-kalimat yang menimbulkan kemurkaan Allah. Padahal hanya dengan satu kalimat itu saja dapat menyebabkan dirinya terjerumus ke dalam neraka. Rasulullah SAW bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu ma fiha yahwi biha finnar ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib." Yang berarti sesungguhnya ada seorang hamba benar-benar berbicara dengan satu kalimat yang ia tidak mengetahui secara jelas maksud yang ada di dalam kalimat itu. Namun dengan sebab kalimat itu ia terjungkal di dalam neraka lebih jauh dari antara timur dan barat. Hadis riwayat Muslim. Ayat-ayat yang berkaitan dengan hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan." Yang berarti Allah yang Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Qur'an, Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Quran surah Ar-Rahman ayat 1 sampai 4. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang berbunyi, "Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain." Yang berarti, bukankah kami telah menjadikan untukmu sepasang mata dan lidah dan sepasang bibir. Quran surah Al-Balad ayat 8 sampai ayat 9. Inilah yang dapat kami sampaikan. Sebelum kita tutup, marilah kita membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para muslim, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, bapak ibu jamaah sholat subuh Masjid Zuratul Abror dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar dan dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang soleh dan solehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.